Sakit hati lamaran ditolak kekasih dan keluarganya. Pria ini malah nekat melakukan teror. Kalau udah tidak ada yang namanya rasa cinta dari salah satu pihak, tentu untuk apa terus dikejar dan berusaha mempertahankannya? Lepaskanlah. Keep calm, bro. Keep calm. Ya, tapi memang nggak semua orang akan mudah melupakan seseorang yang pernah dicintainya. Kadar bisa melepaskan seseorang yang udah pernah dicintai ini berbeda-beda. Namun kalau sampai nggak bisa move on dan malah merugikan orang lain dan diri sendiri, bahkan sampai meneror, it's a big no. Nggak usah deh sampai seperti itu. Ibarat kata masih banyak kok cewek di luar sana yang akan menerima kita apa adanya. Lalu ada apa sih sebenarnya? Sudah siap gelar tikernya? Inilah gelar tiker drama patah hati. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Seorang mahasiswa Universitas Binus bernama Hilmi yang berusia 23 tahun rupanya gagal move on dari kekasihnya yang bernama Camila. Hubungan ini berakhir bukannya introspeksi diri atau paling enggak ya segera cari pengganti lah untuk mengobati patah hati, malah melakukan aksi teror. Nah, awalnya kelakuan Hilmi ini nggak tersentuh hukum, namun akhirnya hukumlah yang menjeratnya. Padahal dia sudah melakukan aksi-aksi teror yang mungkin kecil ya. Pertama, Hilmi ini meneror mantan pacarnya itu dengan orderan fiktif. Bayangin, dalam sehari ada 3-4 orderan yang dibuat atas nama Camila dan dikirimkan ke rumah Camila. Bahkan orderan itu ada yang datang atau dibuat, diorder, dipesan di jam 2 pagi, jam 2 malam. Bayangin, angka orderan di makanan online yang dibuat oleh Helmi itu juga nggak main-main nih. Mulai dari 100 ribuan sampai 400 ribuan. Ini membuat gitu ya, pagar rumah Camila ini sampai ditulisin gitu ya, kalau orderan atas nama Camila itu otomatis fiktif. Dan gobloknya si Hilmi ini adalah yang dirugikan itu bukan Camilanya, bos. Mungkin awalnya iya karena tiba-tiba ada orderan gitu ya, masuk gitu ya, datang ke rumahnya. Tapi yang jelas adalah yang dirugikan ini adalah driver ojolnya. Ojol yang nggak tahu apa-apa soal masalah Hilmi, soal patah hatinya Hilmi, justru malah harus menanggung kerugian hingga 400 ribu. Bayangin tuh, emang otaknya nggak nyampe ke sono gitu ya. Karena apa? Karena ya Camila dan keluarganya tentu ya bisa menolak karena memang itu bukan pesanan dari mereka. Jadi ketika ada orderan makanan datang terus mereka nolak, lah ini saya nggak pesan, ya mereka berhak menolak dong, istilahnya kayak gitu. Patah hati kok bikin orang lain susah, ya begini nih gitu ya kelakuan Hilmi. Ya mungkin ya ini akhirnya ketemulah karmanya atau hukumannya. Tapi mungkin niatnya Hilmi ini dengan cara ekstrim ini dia akan dinotis lagi oleh Camila dan keluarganya. Dan nggak main-main, kali ini Hilmi mainkan ancaman boom alias bom. Ingat kan, teror boom di sejumlah sekolah di Depok. Ternyata pelakunya adalah si Hilmi, pemuda patah hati itu. Dia meneror ancaman boom itu ke 10 sekolah di kota Depok lewat sebuah email dengan nama yang lain gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya. Di dalam email yang dikirimkan dia ini pura-pura sebagai perempuan yang tidak mendapatkan keadilan. Sebab habis diruda paksa, namun kekasihnya tidak bertanggung jawab untuk menikahinya. Intinya seperti itu, intinya di emailnya seperti itu kalau dibaca di media. Bahkan dia ini mencantumkan alamat rumah. Apakah ini alamat rumahnya Camila ya? Kayaknya nggak tahu sih, karena di berita nggak ditulis ini alamat rumah siapa gitu ya, nggak disebutkan. Tentu polisi ya nggak bodoh dong gitu ya. Dari email dan lain sebagainya itu tentu bisa terlacak bukan? Dan akhirnya tertangkaplah si Hilmi, pemuda patah hati itu ya, dari handphone Samsungnya. Ya ketahuan lah sebagai barang bukti. Ya tentu saja Hilmi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bukan hanya terkait teror orderan fiktif, tetapi juga terkait ancaman boom yang nggak main-main itu. Ngeprank boom aja bisa kena pidana, apalagi ini ngancem-ngancem gitu ya.
Hukuman bagi pengancam bom adalah maksimal 20 tahun penjara loh. Tapi kayaknya Hilmi ini dihukum 4 sampai 5 tahunan lah. Duh, bukan Kamila yang notice nih, tapi malah polisi dah yang akhirnya kasih paham buat si Hilmi, pemuda patah hati. Ingat ya warga, kalau salah satu pihak udah nggak mau lagi ngejalin cinta, ya udah jangan dipaksakan gitu. Apalagi sampai mainnya begini. Cobalah untuk pelan-pelan mengikhlaskan dan mengharap dihadirkan kembali yang baik gitu. Berdoa semoga dihadirkan orang baru yang lebih baik gitu. Insya Allah deh gitu. Membuat hati ini jauh lebih tenang gitu ya, lebih ikhlas gitu ya. Orang udah nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Untuk apa menjalin hubungan kalau salah satu pihaknya juga terpaksa gitu. Kamila tentu bersyukur ya lepas dari cowok kayak Hilmi kayak gini. Ya nggak sih gitu ya. Kalau warga punya cowok kayak Hilmi gimana tuh? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe Gelar Tikar. Terima kasih buat yang udah subscribe. Dan buat warga yang punya cerita yang ingin diceritakan dan yang bisa dijadikan pelajaran, boleh banget kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com. Boleh dalam bentuk tulisan atau audio. Nanti akan kita ceritakan. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.